Berkumpullah mereka semua di ruang tamu milik nenek Rinia saat ini. Rinia pun menyuguhkan minuman teh hangat di sana untuk semuanya. Dalam hati Arthur, dia merasa cukup terkesan dengan kemampuan sihir nenek Rinia. Karena Arthur penasaran dengan sihir apa yang bisa membuat ruangan sempit sebelumnya menjadi sangat luas dan besar saat berada di dalamnya. Rinia pun di sini seperti sedang menunggu momen yang tepat untuk dirinya berbicara dengan Arthur di sana. Tak lama kemudian, seluruh orang selain Arthur dan Rinia merasakan kantuk yang teramat dalam. Rinia yang melihat Arthur tetap saja meminum teh yang dia suguhkan, menjadi sangat terkesan dengan ketenangan Arthur. Meskipun di sini Arthur sebenarnya sudah melihat seluruh orang yang ada di sana telah pingsan setelah meminum teh pemberian Rinia di sana. Arthur yang sadar pun jika momen ini sudah disiapkan oleh Rinia merasa tak khawatir sama sekali. Apalagi Arthur beberapa waktu terakhir sudah mengalami banyak hal yang lebih rumit daripada hal seperti ini. Dan di sini Arthur sudah merasa jika sepertinya nenek Rinia sudah mengetahui seluruh masalah yang Arthur alami tanpa dia menceritakan sebelumnya. Dengan senyum tipisnya, Rinia pun kembali terkesan kepada Arthur karena memiliki intuisi yang sangat tajam. Arthur pun ingin memperjelas situasi saat ini terlebih dahulu pada Rinia. Jika apakah suatu hal yang akan mereka bicarakan setelah ini adalah percakapan yang tak boleh didengar oleh siapapun di sana. Rinia pun membenarkan hal tersebut, namun sebelum mereka akan membahas hal ini, dia ingin Arthur mengetahui tentang kekuatan asli milik Rinia yaitu Diviner atau bakat peramal. Mata Arthur terlihat sangat terkejut setelah mendengar Rinia akan memberitahu tentang sihir yang sangat langka. Bahkan hampir tak ada buku pelajaran di Akademi Sirus yang bisa menjelaskan tentang bentuk sihir yang menyimpang karena mereka memang sangatlah langka. Dan saat ini Arthur bisa belajar dan mendapatkan penjelasan dari orangnya langsung. Hal itu pun membuat Arthur sangat antusias karena memang dia adalah seorang maniak sihir sejak lahir. Melihat Arthur sangat tertarik, maka Rinia pun tak menahan lagi segala hal yang akan dia beritahukan pada Arthur setelah ini. Entah kau tahu atau tidak Arthur, seorang diviner dapat memanfaatkan bentuk yang lebih tinggi dari 4 elemen dasar dari sumber kekuatan mereka sendiri untuk memicu sihir mereka. Ini berbeda dari penyihir biasa yang mengambil kekuatan dari partikel mana di atmosfer. Contoh kecilnya adalah ibumu, sebagai seorang emiter yang memiliki kemampuan penyembuh yang tidak bisa dibandingkan hanya dengan mantra pemulih biasa saja. Rinia berkata jika dia sering bertemu dengan beberapa deviants yang semuanya memiliki sifat unik pada sihir mereka masing-masing. Dan mereka semua punya satu kesamaan, yaitu pengumpulan mana mereka sendiri. Hal ini dimanfaatkannya untuk memperkuat sihir mereka sendiri. Ini sangatlah berbeda dengan deviants elemental seperti dirimu Arthur. Untuk diviner sendiri, kekuatan mereka juga dapat dikembangkan secara berbeda-beda. Kekuatan mereka bisa bangkit kapan saja selama mereka hidup, dan terkadang bisa muncul secara tidak terduga. Terkadang gambaran dari masa depan sering melintas di benak mereka. Sebagian besar gambaran tersebut sedikit kabur dan terlalu cepat, sehingga sulit untuk diketahui tragedi apakah yang sebenarnya akan muncul. Kilatan masa depan itu sama sekali tak menguras mana mereka. Setelah menjelaskan semua itu kepada Arthur, Rinia pun berkata pada Arthur, jika sepertinya kekuatan yang dimilikinya tak begitu berguna saat dirinya tak bisa mengendalikannya dengan benar. Arthur penasaran dengan sihir yang dulu pernah nenek Rinia lakukan sebelumnya untuk membantu Arthur kala itu. Rinia menjelaskan jika itu adalah mantra yang dia buat dengan melibatkan penggunaan kekuatan miliknya sebagai seorang diviner untuk memproyeksikan sebuah gambar. Namun untuk ramalan masa depan, untuk mengetahui kapan dan di mana suatu hal tersebut akan terjadi secara tepat, mereka harus menggunakan umur mereka sendiri dan bukan dengan energi mana dengan inti mana mereka. Setiap kali mereka para diviner memilih untuk melihat masa depan dengan sengaja dan juga dengan kesadaran penuh, maka umur mereka lah yang akan dijadikan sebagai bayarannya. Itulah kekuatan sebenarnya dari seorang diviner. Dan untuk mantra yang lain, hanyalah sebuah mantra-mantra kecil yang berguna saja dan hal itu hanya sebanding dengan sebuah trik saja. Lalu setelah itu Arthur pun teringat kata-kata nenek Rinia kepada kakek Virion sebelumnya. Dengan cepat Rinia pun menjelaskan jika saat itu dia mengatakan tentang istri Virion. Namanya adalah Lania dan dia juga seorang diviner. Dia adalah seorang yang jauh lebih kuat daripada Rinia. Gambaran dan juga ramalan di bawah alam sadarnya akan lebih panjang dan juga lebih rinci daripada milik Rinia. Dan tentu kilatan-kilatan masa depan itu akan lebih sering muncul karena kekuatan besar miliknya. Ditambah dengan kecantikan serta keanggunan fisiknya, setiap elf dari generasinya pasti iri kepadanya. Dia adalah kebanggaan kerajaan mereka dan warga pun juga sangat mengidolakannya. Setelah dia dan Virion saling jatuh cinta, mereka menikah dalam sebuah upacara pernikahan yang sangatlah indah. Mereka sangatlah bahagia saat itu. Namun takdir yang begitu kejam sudah melekat pada mereka berdua. Di saat perang antara para elf dan juga manusia hampir saja berakhir, bahkan sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak untuk saling berdamai di atas sebuah perjanjian. Tapi tekanan yang terasa masihlah sangatlah kuat saat itu. Mereka semua curiga bahwa ras manusia masih ingin menggunakan kekuatannya. Dan ternyata dugaan tersebut memanglah benar adanya. Karena Raja ke-10 dari wilayah Sapin melakukan satu tindakan terakhir terhadap calon pewaris tahta kerajaan elf.
Arthur sangat terkejut saat itu juga. Rhaenyra pun membenarkan keadaannya saat ini sedang Arthur bayangkan, jika Virion menjadi target pembunuhan saat itu. Istri Virion menjadi tersiksa oleh penglihatan tentang kematian suaminya itu. Ramalannya tidak banyak memberitahu dia tentang bagaimana Virion akan mati. Memang dia mencoba untuk mengubah takdir dalam ramalannya. Namun setiap dia berusaha mengubah takdir, kematian dengan cara lain pun mengarah pada Virion dan akan berakhir dengan kematian yang berbeda. Pada akhirnya Virion pun menyadari jika istrinya sangat tersiksa dan memintanya untuk berhenti melakukan ramalan tersebut. Namun istrinya tetap saja melakukan hal itu tanpa sepengetahuan Virion tentunya. Saat Rhaenyra melakukan sebuah ramalan masa depan, dia bisa merasakan hari demi hari, minggu demi minggu, sampai dengan bulan mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Dan istri Virion melakukan hal tersebut setiap hari untuk orang yang memang benar-benar dia cintai dan menanggung resiko itu sendirian saja. Pada akhirnya dia mampu membuat Virion tetap hidup cukup lama, karena ternyata Raja Glider telah melakukan pemberontakan terhadap ayahnya yang sangat kejam. Raja Glider kecil membunuh ayahnya untuk mengakhiri perang yang sedang berkecamuk saat itu. Lania memang sudah berhasil menyelamatkan Virion, namun dia sudah mengorbankan banyak sekali umurnya dalam proses tersebut. Dia akhirnya meninggal beberapa minggu kemudian dalam pelukan Virion. Rhaenyra sangatlah membenci sosok Virion dalam kurun waktu yang cukup lama, dan sekaligus dia membenci kakaknya karena sudah meninggalkannya di dunia yang sangat luas ini sendirian saja. Arthur terkejut seketika, ternyata sosok istri dari kakek Virion yaitu Lania adalah kakak dari nenek Rhaenyra. Dalam benak Arthur, dia sangat tak menyangka dari sosok kakeknya yang sangatlah jenaka dan penuh keriangan, ternyata terdapat masa lalu yang sangat kejam dan juga sangat tragis. Rhaenyra menyambung kembali jika dia tak meminta Arthur untuk bersimpati kepadanya, karena dia juga telah menggunakan kekuatan yang sama dengan kakaknya yang sudah terbunuh untuk melihat masa depan Arthur saat ini. Arthur di sini pun keheranan mengapa juga nenek Rhaenyra sampai harus mengorbankan umurnya hanya untuk melihat masa depan yang dimilikinya. Tentu Arthur menanyakan alasan nenek Rhaenyra di sana. Sylvie yang merasakan jika papanya sedang memikirkan suatu hal yang cukup rumit bereaksi dan mendekati papanya. Setelah ditenangkan oleh Arthur, akhirnya Sylvie pun kembali dalam kondisi tenang. Rhaenyra menyampaikan jika dia sebenarnya sudah melihat masa depan Arthur bahkan sebelum mereka bertemu untuk yang pertama kalinya. Tentu Arthur merasa jika hal itu sangatlah tidak normal. Bagaimana bisa nenek Rhaenyra meramal seseorang saat dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun? Rhaenyra juga awalnya sangat heran dengan hal yang tidak masuk akal tersebut. Karena melihat suatu kilatan masa depan dari orang tertentu secara alami adalah suatu hal yang sangatlah jarang terjadi. Namun yang perlu Arthur tahu adalah benua Dijaton saat ini telah memasuki awal era yang baru. Banyak sekali hal yang sedang berubah saat ini, dan kau sepertinya selalu terlibat di dalamnya. Mengetahui kata era baru, tentu Arthur penasaran mengapa dirinya bisa terlibat dengan hal tersebut. Namun Rhaenyra berkata jika untuk memberitahu alasannya saat ini akanlah sangat sulit. Karena jika Rhaenyra memberitahu Arthur terlalu banyak, itu akan mempengaruhi hasil yang Arthur inginkan. Dan jika memberitahu informasi terlalu sedikit, maka itu akan membuat Arthur gagal dalam mencari hasil yang lebih baik. Arthur pun merasa tak berdaya karena nenek Rhaenyra sudah mengorbankan umurnya hanya untuk memberitahukan hal yang tidak lengkap pada Arthur. Maka Arthur pun ingin melakukan sesuatu untuk membantu nenek Rhaenyra di sana. Lalu di saat itu Arthur sepertinya menyadari akan suatu hal. Jika pasti semua orang di sana tak ada yang tahu bahwa nenek Rhaenyra telah mengorbankan beberapa umurnya untuk memberitahukan dirinya akan suatu hal yang sangat penting saat ini. Namun Rhaenyra pun berkata jika memang dia tak ingin memberitahu mereka semua. Dan Rhaenyra menggunakan kemampuannya karena memang dia ingin membantu masa depan dari benua yang saat ini dia tinggali. Namun mungkin dengan melihat masa depan Arthur saat itu, akhirnya malah menciptakan musuh yang cukup merepotkan untuk dirinya saat ini. Maka dari itu, dia pun bersembunyi ke tempat yang sangat terpencil ini. Mengetahui Arthur akan merasa bersalah dan menentang keputusan Rhaenyra, dengan cepat dirinya berkata jika ini adalah pilihannya sendiri. Dia hanya berharap bahwa dirinya bisa membawa kabar yang lebih baik untuk Arthur saat ini. Arthur, akan ada banyak sekali kesulitan yang akan kau hadapi setelah ini. Apapun masa depan yang kau pilih nantinya, hal buruk itu akan selalu tetap ada. Akan ada musuh dan rintangan di setiap jalanmu. Namun untuk melalui itu semua, yang hanya kau perlukan hanyalah tujuan akhir. Arthur bingung dengan apa yang dimaksud dengan tujuan akhir saat ini. Menyadari jika pasti Arthur masih belum mengerti, maka Rhaenyra pun memperjelas jika Arthur harus memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya kali ini. Hal itulah yang akan mempengaruhi dan menentukan jalan Arthur nantinya. Rhaenyra akan meninggalkan dua pesan yang mungkin akan sangat dibutuhkan oleh Arthur nanti. Untuk yang pertama adalah, terkadang orang-orang melakukan hal buruk untuk suatu alasan yang baik. Maka dari itu, jangan pernah langsung mengambil keputusan terlalu dini. Untuk yang kedua, seringkali musuh yang paling berbahaya bukanlah yang berada di singgasana, melainkan bisa dari prajurit yang ditinggalkan karena mereka tak akan mendapatkan rugi apa-apa.
Rinia meminta maaf karena memang pesan darinya tak bisa dia jabarkan dengan sangat jelas, karena hal itu akan berdampak pada takdir Arthur di kemudian hari. Arthur yang mengerti pun lalu mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi dirinya. Jika bagaimana nanti kalau dia tak dapat mengambil keputusan dengan benar? Lalu dengan lirih Rinia pun berkata, jika terkadang pilihan yang tepat belum tentu merupakan pilihan yang terbaik, Arthur. Karena sudah mengobrol terlalu panjang hingga larut malam pun datang, maka Arthur pun diminta untuk beristirahat sebelum keberangkatan Arthur dan Tessia di akademi esok hari. Di suatu tempat tak jauh dari akademi nampaklah Lucas dan juga Charles beserta beberapa komplotannya sedang berdiskusi di sana. Lucas nampak meragukan obat yang diberikan padanya oleh Charles saat itu. Dia tak menyangka karena obat kecil seperti ini bisa membunuh Marquis sebelumnya. Charles dengan nada kesalnya berkata jika Marquis itu saja yang memang tidak dapat menahan kekuatan yang diberikan oleh obat tersebut. Lucas di sini pun merasa sangat aneh, mengapa Charles sendiri tak mencoba obat yang dapat membuat seseorang menjadi kuat berkali-kali lipat ini. Dia pun mengejek Charles jika memang dia sedari awal tak memiliki nyali. Lucas pun hanya menertawakan mereka semua yang terlihat seperti pecundang saja saat ini. Namun dalam hati Lucas merasa wajar jika mereka ketakutan untuk menggunakan obat kuat ini, karena memang inti manakor mereka lebih lemah daripada Lucas saat ini. Di saat renungan Lucas diganggu oleh ocehan-ocehan milik Charles, tiba-tiba saja sebuah tebasan pedang api pun mengarah ke leher Charles saat itu juga. Lucas muak dengan tingkah sok dari Charles saat ini, karena dirinya notabene hanyalah seorang pengantar pesan saja saat ini. Dia menjelaskan kembali tugas Charles saat ini hanyalah untuk mengawasi keadaan tetap aman. Selagi pemimpin mereka sedang menyerang saat ini, Lucas akan meminum obat pemberian pemimpin kelompok yang Charles ikuti sebelumnya. Tanpa pikir panjang lagi, Lucas pun meminum obat tersebut dengan cepat. Tiba-tiba matanya pun terbelalak merasakan rasa yang teramat sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Hal itu membuatnya seketika ambruk karena tak kuat menahan kekuatan yang sangat besar tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Charles yang melihat Lucas yang sepertinya tak dapat menahan kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya pun merasa sangat senang saat ini. Dia sudah muak dengan Lucas yang selalu bersikap arogan, sombong dan seenaknya sendiri. Dengan balik menyombongkan diri, Charles pun mengejek Lucas berkali-kali yang memang sedari awal tak memiliki kemampuan, selain nama keluarganya yang memang besar di wilayah Sapin ini. Karena pada dasarnya seekor anjing akan tetap menjadi anjing apapun yang dilakukan oleh sang majikannya. Dengan sangat percaya diri, Charles pun menginjak kepala Lucas yang sedang tersujud di tanah sambil memerintahkan Lucas untuk cepat mati jika dia ingin mati. Namun tiba-tiba saja, kaki Charles pun diremas hingga remuk saat itu juga oleh Lucas. Dengan kekuatan penuh, Charles pun dilemparkan olehnya hingga menghantam pohon besar yang ada di sana. Lucas pun merasakan kekuatan yang begitu kuat dan meluap-luap memasuki tubuhnya saat ini. Dia mengingat momen di mana dia diceramai oleh kakaknya saat di sekolah sebelumnya. Lances Byron pun menceramai Lucas yang selalu melakukan hal-hal yang tak berguna dan hanya bermain-main saja selama ini. Apakah memang Lucas akan selalu mengandalkan nama besar keluarga dan juga orang tua mereka untuk terus menghabiskan ribuan emas, hanya untuk mencoba memaksa diri Lucas yang sangat menyedihkan itu menjadi lebih kuat lagi? Dengan tawa penuh kepuasan, akhirnya Lucas merasa dirinya sudah menjadi semakin kuat seperti yang dia inginkan saat ini. Di saat salah satu teman Charles mengobati dirinya, satu orang lainnya pun kabur melarikan diri karena sangat ketakutan dengan keadaan yang sangat aneh terjadi saat ini. Namun dengan sangat mudah, Lucas pun hanya menembakkan sihir melalui jarinya untuk membakar murid tersebut hingga tewas di sana. Melihat temannya tewas dengan mudah di tangan Lucas bajingan tersebut, salah satu teman Charles itu pun meninggalkannya dan mencoba melawan Lucas saat itu juga. Namun serangan sihir elemen air miliknya layaknya sebuah mainan semprotan air saja bagi Lucas saat ini. Serangan itu menguap seketika saat mendekati tubuh Lucas di sana. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Lucas pun dengan beringas maju ke depan dan menangkap kerah dari sang murid wanita itu. Lucas pun mencikinya ke bawah hingga menghantam tanah dan membuat tanah itu menjadi retak. Di sini Lucas pun ingin menguji jika apakah obat tersebut bekerja terhadap tubuhnya atau tidak dengan cara menghabisi mereka semua saat ini. Dengan tanpa belas kasihan, Lucas pun mencekik leher siswi tersebut hingga darah pun keluar dari sekujur tubuhnya karena menahan rasa sakit di sana. Setelah puas menghabisi dua orang di sana, Lucas pun menghampiri Charles yang sebelumnya sempat merendahkan dirinya. Dia menantang Charles untuk mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Tentu hal itu akan menjadi kata-kata terakhir bagi Charles sebelum dirinya mati setelah ini. Terlihat suasana yang begitu hangat terpancar di tempat persembunyian Rinia saat ini. Semuanya dengan senyum bahagianya menikmati momen-momen kebersamaan mereka kali ini. Rinia pun berkata jika dia tak menyangka ramuan penenang yang dia masukkan ke dalam teh sebelumnya akan sangat manjur dan membuat semuanya pingsan dalam semalaman. Semua pun tak merasa keberatan sama sekali, karena memang mereka sebelumnya sedang lelah dan membutuhkan beberapa waktu untuk istirahat. Bercandalah Virion dan Rinia di sana membuat suasana semakin riuh dan cair di antara mereka semua. Lalu Rinia juga memberikan sebuah benda yang diinginkan oleh Virion sebelumnya saat di perjalanan menuju tempat ini.
Itu adalah sebuah alat yang bisa membantu Tessia untuk mengendalikan Beastwheel miliknya. Nampak sebuah gelar yang sangat cantik diterima oleh Tessia di sana. Arthur merasa sangat kebingungan karena bagaimana Nenek Rinia bisa tahu hal yang baru saja dibicarakan oleh kakek Virian sebelumnya. Yang padahal kakek Virian juga belum mengatakan hal tersebut ke siapapun sebelumnya selain kepada Arthur. Semuanya merasa hal itu sangatlah normal karena kemampuan dari Rinia. Maka saat itu Arthur lah yang malah terlihat sangat aneh di sana. Alduin pun tak lupa berterima kasih pada Rinia karena telah menjaga Tessia setiap saat. Rinia pun membantu dengan senang hati, maka tak perlu bagi Alduin untuk berterima kasih kepadanya. Lalu dia meminta semuanya untuk segera menikmati hidangan sebelum hari menjelang sore, karena anak-anak harus segera kembali ke akademi mereka hari ini. Singkatnya, setelah semua urusan telah usai, Rinia pun mempersilakan Arthur dan juga Tessia untuk melewati gerbang teleportasi yang berada di tempat persembunyiannya. Arthur pun merasa jika Nenek Rinia telah melanggar hukum saat ini, karena yang dia tahu, gerbang teleportasi adalah sebuah teknologi yang mendapatkan sebuah aturan dan pengawasan khusus dari kerajaan. Namun mengapa bisa Nenek Rinia saat ini memiliki sesuatu hal yang sangatlah rahasia sifatnya seperti itu? Dengan senyum liciknya, Rinia pun mengisyaratkan jika dia memiliki sebuah pengecualian di kerajaan Illinois saat ini. Tessia pun berpamitan kepada ayah dan juga ibunya, dan tak lupa kakek Virian berpesan pada Tessia untuk mampir ke ruangan Cynthia dan menanyakan kabarnya, karena di sini kakek Virian sudah lama sekali tak mendengar kabar dari nenek tua tersebut. Dia ingin memastikan jika rubah tua tersebut masihlah bernafas atau tidak. Lalu Tessia pun juga mengucapkan salam kepada Nenek Rinia karena dia sudah membantu Tessia berkali-kali selama ini. Pergilah Arthur dan juga Tessia melewati gerbang teleportasi di sana. Tiba-tiba saja mereka pun sudah berada di wilayah Sirius saat ini. Namun yang aneh di sini tak ada penjaga satupun yang berada di tempat tersebut. Arthur beranggapan jika itu pasti karena para staf banyak yang mengajukan cuti karena mereka ingin melihat fenomena aurora yang muncul saat ini. Ditambah lagi jalur perdagangan sementara ini ditutup, maka tak akan ada orang yang akan keluar masuk menggunakan gerbang teleportasi. Terlihatlah memang saat ini langit begitu cantik hingga Tessia tak bisa berkata-kata lagi untuk mengungkapkan rasa kekagumannya saat ini. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di depan kediaman keluarga Elstia. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan nampak sosok yang tak asing bagi Arthur. Dia adalah Jasmine yang ternyata saat ini kelompok Twin Horn juga sedang berkunjung di sana. Seluruh orang dari kelompok Twin Horn pun menyapa Arthur yang sepertinya baru saja pulang berkencan dengan seorang gadis. Bercandalah mereka semua dengan sangat hangat di sana. Hingga sampai pada akhirnya Angela dengan sangat keras memeluk Arthur. Hal itu membuat Tessia merasa cukup minder karena dia saat ini masih kalah seksi dengan Angela. Angela yang melihat Tessia merupakan seorang elf yang sangat cantik, akhirnya dia juga memeluk Tessia di sana. Akhirnya Ray dan juga Alice pun meminta semuanya untuk segera masuk dan melakukan perjamuan karena memang Vincent telah menyiapkan semuanya. Di saat semua orang akan masuk ke dalam rumah, terlihat Tessia pun tak ikut masuk dan berpamitan kepada semua orang, karena dia masih memiliki sebuah urusan yang harus segera dia selesaikan saat ini. Arthur yang khawatir pun berniat untuk mengantarkan Tessia ke asrama dengan selamat. Namun Tessia menolak penawaran tersebut dengan halus, karena menurutnya Arthur tak usah khawatir kali ini. Tessia tak akan hilang kendali sekarang. Hal itu karena gelang pengekang yang diberikan oleh Nenek Rinia sebelumnya. Ditambah lagi sebagai ketua dewan siswa, tak pantas bagi dirinya bersenang-senang sedangkan Lilia saat ini masih berada di sekolah dan mengurus semua pekerjaan. Arthur pun yang sudah berjanji pada kakek Virion pun merasa sangat bingung dengan keadaan saat ini, karena dia ingin melindungi Tessia saat ini. Namun hal itu juga akan membuat Tessia tak enak hati terhadap keluarga dan juga kelompok Twin Horn saat ini. Tessia yang menyadari Arthur mengkhawatirkannya meminta Arthur untuk tenang, karena dia pasti bisa menjaga dirinya saat ini. Toh artefak yang dia kenakan akan melindunginya dari amukan Beastwheel miliknya saat ini. Lalu dengan cepat Alice pun memberikan sebuah shell untuk Tessia supaya Tessia tak kedinginan saat perjalanan menuju ke asrama. Dia berharap supaya Tessia bisa tetap tinggal. Namun jika memang ada urusan yang sangat mendesak, maka dia tak bisa memaksa Tessia untuk tetap tinggal saat ini. Akhirnya mereka pun berpisah jalan dan Tessia pun pergi meninggalkan Arthur bersama keluarga dan kelompok Twin Horn di sana. Di dalam rumah terlihat pesta pun sudah dimulai. Kegilaan mereka semua pun membuat suasana rumah menjadi sangat meriah. Semua menjadi mabuk karena minuman yang mereka tengguk saat ini. Bahkan Jasmine yang sangat polos pun terus meracau tak karuan karena mabuk di depan Arthur saat itu. Lalu terlihat Helen mengajak Arthur untuk mengobrol di luar dan mencari udara segar di sana. Singkatnya, percakapan mereka berdua pun mengalir membahas beberapa hal yang pernah mereka lalui. Lalu Helen mengetahui jika Arthur selalu mengkhawatirkan ibunya, sama seperti Ray yang selalu mengkhawatirkan Alice. Arthur pun membenarkan hal yang dikatakan oleh Helen, karena memang dia sangat jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya dan dia tak bisa setiap saat melindungi mereka. Helen pun berkata dengan sangat bijak kala itu, jika Arthur sepertinya diciptakan untuk hal-hal yang lebih besar lagi, maka teruslah maju. Ketahuilah tujuanmu dan apa yang sebenarnya kau inginkan. Ketahuilah apa yang saat ini sedang kau perjuangkan. Arthur pun seketika mengingat nasihat dari Nenek Rinia saat itu juga.
Dengan senyum tipisnya, Arthur pun berkata pada Helen saat ini, jika sepertinya Helen sedikit mabuk. Karena Arthur merasa tiba-tiba Helen berubah menjadi seseorang yang bisa berkata sangat bijak seperti itu. Helen pun tersenyum mendengar gurauan Arthur di sana. Dia pun berpamitan pada Arthur akan masuk terlebih dahulu. Karena jika dia membiarkan teman-temannya terus seperti ini, maka rumah keluarga Celestia akan hancur esok hari. Akhirnya Helen pun masuk untuk menghentikan kekacauan yang teman-temannya buat saat ini. Arthur pun merenungi perkataan serta nasihat dari Helen dan juga Nenek Rinia tentang apa tujuan Arthur hidup di dunia ini sekarang. Dia tak tahu mengapa dirinya terlahir kembali di dunia ini. Namun yang dia yakini saat ini adalah Arthur sangat menolak bahwa dia dilahirkan di dunia ini hanya untuk menjadi sebuah bidak catur saja. Melindungi senyum dan tawa dari semua orang yang dicintai oleh Arthur di dunia barunya ini adalah salah satu alasan yang dia miliki sekarang. Dewa atau apapun hal yang terkutuk tersebut, itulah takdir yang benar-benar akan Arthur buat sendiri nanti. Di markas para kelompok misterius sebelumnya, terlihat sang pimpinan memerintahkan seluruh pasukannya supaya segera bersiap menyerang. Nampak seluruh pasukannya sudah bersiap untuk bertempur kapan saja, serta terlihat puluhan manabis yang terlihat sangat mengerikan keluar dari portal yang dia ciptakan. Di Akademi Sirius terlihat anggota komite kedisiplinan sedang melakukan sebuah latihan mandiri bersama di ruangan komite. Terlihat Kay sedang menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk mereka latihan. Kay berkata pada Theo yang terlihat sangat bersemangat di sana, jika mereka hanya tinggal menunggu Dora datang, dan setelah itu mereka bisa memulai proses pemasangan barrier yang sedang dia siapkan. Claire pun menanyakan keputusan Kay yang tak ingin ikut serta latihan di sana. Curtis pun mengingatkan Kay untuk tetap waspada karena kultus gila sebelumnya akan segera meluncurkan serangan tanpa mereka sadari. Maka akan lebih baik jika mereka menjaga kondisi mereka untuk tetap panas dan siap bertarung kapan saja. Kay pun beralasan jika dia sudah berolahraga sepanjang hari. Jika dia tetap memaksakan untuk ikut serta, dia tak bisa menjamin kesehatannya akan tetap baik-baik saja atau tidak nanti. Lalu Dora pun akhirnya tiba di ruangan komite dengan membawa sebuah gelang pengekang mana. Hal itu dimaksudkan supaya mereka bisa mengontrol mana lebih baik di saat pertempuran yang asli dimulai suatu saat nanti. Theo pun meminta Kay untuk segera memasang barriernya sekarang juga karena Dora sudah bergabung dengan mereka semua. Setelah barrier terpasang, mereka semua pun akhirnya merasakan sesuatu hal yang cukup aneh di sana. Karena barrier yang terpasang saat ini tak seperti biasanya dan memancarkan aura warna merah di sana. Semua menganggap jika Kay saat ini sedang bercanda dan menjahili mereka semua. Namun di saat Theo dengan kekuatan penuhnya memukul barrier tersebut, terlihatlah jika keadaan saat ini bukanlah sebuah candaan karena barrier tersebut tak bergeming sedikit pun. Caitlin pun mencoba untuk mencari tombol pemutus darurat yang ada di sekitar dalam area barrier. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi kembali. Karena ternyata tombol pemutus tersebut saat ini ditemukan dengan kondisi yang sudah rusak. Hal itu terlihat seperti telah disabotase oleh seseorang di sana. Tiba-tiba serangan pun muncul dari arah depan ke arah mereka semua. Dengan sigap, Caitlin dan Theo pun membuat sebuah barrier dari sihir elemen mereka masing-masing. Claire pun memerintahkan seluruh anggota komite kedisiplinan untuk segera bersiap bertarung. Dan ini bukanlah latihan lagi, karena saat ini mereka berada dalam kondisi darurat bertempur. Majulah Claire, Dora, dan Theo ke garis depan. Dora di sini menggunakan zirah yang terbuat dari elemen tanah miliknya yang sudah dia keraskan. Dora pun dengan sigap mengeliminasi satu musuh yang ada di hadapannya. Hal yang sama pun dilakukan oleh Theo dan juga Claire di sana. Dengan didukung Caitlin dan juga Ferry dari belakang, nampaklah kerjasama yang sangat apik diperagakan oleh anggota komite kedisiplinan saat ini. Claire pun meminta semuanya untuk segera maju dan membantu Kay di garis depan. Namun tiba-tiba suara yang sangat familiar pun terdengar di sana. Itu adalah suara dari Lucas Wakes yang menertawakan kebodohan para anggota komite kedisiplinan saat ini. Semua anggota komite kedisiplinan sangat terkejut karena ternyata Lucas berada di pihak musuh saat ini. Lucas di sini memperjelas posisi Kay di sana, jika dia adalah seorang pengkhianat yang telah menjebak mereka semua sekarang. Meskipun semua anggota komite tak percaya akan hal itu, namun tak ada alasan bagi Lucas untuk berbohong saat ini, karena dia sendiri pun bisa menghabisi mereka semua dengan mudah, ungkapnya. Melesatlah dengan sangat cepat Lucas ke depan dan masuk ke area tengah formasi para anggota komite. Tentu semua tak menyangka jika Lucas dapat melakukan hal yang sangat mustahil tersebut saat ini. Lucas dengan seluruh aura kekuatan barunya mengeluarkan sebuah ledakan yang sangat kuat dari tubuhnya, hingga membuat seluruh anggota komite harus terhempas ke belakang. Claire dengan cepat mencoba menusuk Lucas saat itu juga. Namun Lucas di sini memiliki sebuah makhluk summon yang membantunya untuk mengawasi area sekitar. Hal itu membuat Lucas bisa menyerang lebih cepat daripada yang dibayangkan oleh Claire saat itu. Serangan yang sangat mematikan dilancarkan oleh Lucas ke arah Claire saat itu juga. Namun beruntungnya Claire saat itu karena dia dapat diselamatkan oleh Dora yang melesat dengan cepat mendekap tubuh Claire di sana. Claire di sini menyadari akan suatu hal jika salah satu gelang penghalang mana yang dibawa Dora sebelumnya telah menghalangi jalur terciptanya barrier di salah satu titik.
Maka Claire pun beranggapan jika mereka bisa membuka cukup lubang dengan waktu yang sangat singkat untuk kabur. Dia meminta Dora membantunya untuk membawa seluruh anggota komite kabur dari celah yang dia buat setelah ini. Dora pun menganggap jika perkataan Claire sangatlah mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk diaplikasikan. Dia merasa jika Lucas saat ini lebih kuat dari seorang profesor sekalipun. Hal itu juga terlihat saat Lucas dengan mudah mencekram leher Theo yang berusaha menyerangnya dari belakang tubuhnya. Namun tiba-tiba saja, sebuah artefak yang Lucas bawa pun menunjukkan jika target utamanya sudah tiba di Akademi Sirius saat ini. Maka Lucas pun melepaskan Theo saat itu juga dan beranjak pergi ke target utamanya. Kay pun sempat menanyakan hal apa yang akan dilakukan oleh Lucas saat ini, karena sebelumnya Lucas sudah berjanji akan membantu mereka untuk menangkap para anggota komite kedisiplinan. Namun di sini Lucas pun tetap melenggang pergi karena dia memiliki misi yang lebih penting saat ini. Mengetahui musuh yang sangat berbahaya telah pergi, maka Dora meminta Claire untuk segera menjalankan rencananya sekarang juga. Claire meminta Theo dan Caitlin menggunakan mantra pertahanan di sana. Dia meminta semuanya untuk segera mengikuti dirinya dan segera kabur dari tempat tersebut. Dengan cepat sebuah dinding es tercipta dan menghalangi para musuh untuk menyerang. Claire dengan cepat meledakkan gelang dan menahan sela-sela lubang yang muncul saat itu juga. Dia meminta semua anggota untuk segera pergi melewati celah lubang tersebut. Satu persatu dari mereka pun pergi melewati celah kecil itu. Namun Dora pun berusaha untuk tetap tinggal dan mengulur waktu di sana. Theo bersikeras untuk ikut membantu Dora. Namun Dora tentu sangat geram dengan sifat keras kepala dari Theo dan mendorongnya pergi melewati celah lubang tersebut. Dora pun sempat terkena serangan cukup telak saat itu. Namun dia juga dapat menghabisi musuh yang menyerangnya saat itu juga. Terlihat jika Fairy juga ikut membantu Dora dan memilih untuk tinggal dan mengulur waktu untuk teman-teman yang lainnya. Claire dan yang lainnya segera bergegas keluar untuk mencari para profesor dan segera melaporkan hal yang saat ini sedang terjadi. Namun hal yang sangat mengejutkan pun disaksikan oleh mereka semua. Karena saat ini nampak kekacauan sedang terjadi di mana-mana. Seluruh area sekolah sudah terbakar dengan mereka semua yang saat ini terkurung di dalam sebuah beri raksasa. Ditambah dengan munculnya mana bis yang sangat mengerikan memangsa seluruh murid-murid yang ada di hadapan mereka semua saat ini. Di tempat lain terlihat Tessia sedang menaiki kereta kuda untuk menuju ke asramanya. Dia memikirkan tubuhnya saat ini sedang tidak stabil dengan mana core miliknya yang nampak sedang dalam kondisi tidak seimbang. Hal itu sungguh membuat dirinya sangat kelelahan saat ini. Dia berharap jika Direktur Cynthia Gotsky bisa membantunya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tiba-tiba saja, ledakan dari luar kereta pun terdengar dengan sangat keras. Tessia pun keluar dan melihat sebuah barrier berwarna merah yang menghalangi jalan kereta miliknya saat ini. Tessia yang merasa jika ada hal yang sangat janggal, meminta sang kusir untuk segera kembali ke kediaman keluarga Elestia. Namun dengan cepat serangan mematikan membuat kereta kuda tersebut meledak dan terbakar seketika. Muncullah sosok yang memang sudah tak asing bagi kita semua menghampiri Tessia. Dia adalah Lucas Wycus yang sepertinya ingin memanfaatkan keberadaan putri Tessia untuk memancing musuh besarnya yaitu Arthur Lewin. Tessia berusaha menyelamatkan sang kusir yang sepertinya masih bernafas saat ini. Namun Lucas dengan sangat kejam meledakkan kembali kereta kuda tersebut beserta kusir itu. Dia sangat geram dengan tingkah Tessia yang masih saja mengabaikan keberadaannya saat ini. Lucas pun berniat untuk memberikan sebuah serangan kecil pada Tessia supaya dia bisa sedikit menurut pikirnya. Tapi di sini dengan sigap Tessia bisa menepis tangan Lucas dengan mantra sihir miliknya dengan sangat cepat. Namun Tessia yang saat ini memang kekuatannya sedang tersegel terlihat sangat bersusah payah saat ingin menyerang Lucas di sana. Karena dari pandangan Tessia yang terlihat sangat tak fokus membuat Lucas pun menyadari jika kekuatan Tessia sedang tidak stabil saat ini. Hal itu tentu efek dari gelang pemberian Nenek Rinia yang awalnya untuk membantu kondisi Tessia, namun saat ini malah menjadi bumerang bagi dirinya. Lucas yang sangat muak pun mencengkeram kerah Tessia dengan cepat dan meminta Tessia untuk tetap diam, karena hal itu akan mempermudah pekerjaan Lucas di sana tentunya. Lucas pun di sini berkata pada Tessia, jika mungkin saja ke depannya Tessia akan merasa lebih nyaman bersama dirinya daripada dengan pacar Tessia yang terlihat sangat menyedihkan itu. Tessia pun tersenyum karena dia tahu saat ini jika tujuan awal Lucas adalah kehadiran Arthur. Maka dari itu, Lucas pun saat ini tak berniat membunuhnya di sana. Tessia pun di sini merasa Lucas sangat menyedihkan karena telah menggunakan sebuah ramuan ataupun cara licik lainnya seperti yang Markowitz lakukan sebelumnya. Semua hal menyedihkan ini hanya untuk memancing Arthur saja. Dia merasa sangat kasihan terhadap Lucas saat itu juga. Lucas yang sangat geram pun membanting Tessia ke tanah dengan sangat keras. Tak selesai di situ saja, Tessia tak dibiarkan Lucas untuk berbicara. Dia menampar Tessia dengan sangat keras. Karena menurut Lucas, meski dia tak membunuh Tessia, bukan berarti jika dia tak akan melukai Tessia di sana. Dalam kelengahan Lucas saat itu, ternyata Tessia sudah melepaskan gelang yang terpasang pada tangannya. Lalu dia mencengkeram tangan Lucas dan melancarkan sebuah serangan untuk mengikat Lucas dengan menggunakan mantra sihir tanaman rambat miliknya.
Lukas pun sempat terluka setelah menerima serangan dan juga tusukan-tusukan dari tanaman tersebut. Namun di sisi lain, karena Tessia berada dalam kondisi yang tak stabil dan ditambah dia saat ini terluka cukup parah, maka mantra sihir yang dia lancarkan tak begitu kuat untuk melukai Lukas di sana. Lukas pun memancarkan aura yang begitu kuat dari dalam tubuhnya dan merasa jika sudah cukup bagi Tessia untuk bermain-main. Dengan cepat Lukas pun meregenerasi luka pada tubuhnya dan mengambil gelang milik Tessia yang memang menjadi sebuah pengekang kekuatannya. Dia pun memasangkan gelang tersebut pada tangan Tessia dan memerintahkan Tessia untuk menurut saja. Karena jika tidak mau menurut, maka Lukas akan membakar gelang tersebut hingga menempel pada kulit Tessia. Tanpa belas kasihan, Lukas pun menyeret tubuh Tessia dengan cara menarik rambut indah Tessia di sana. Lukas pun menarik tubuh Tessia memasuki barrier yang memang sekarang sudah menutupi seluruh area akademi saat ini. Tessia di sini benar-benar sudah tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia hanya mampu melihat para murid-murid lainnya tewas dimangsa oleh para beast yang sangat mengerikan di sana. Di tempat lain nampak para beast terus menyerang seluruh siswa di Akademi Sirus. Elia dengan sekuat tenaga melawan para beast-beast yang sangat brutal tersebut menggunakan seluruh kemampuan serta pengalamannya. Namun meski Elia sangatlah kuat serta hebat, dia pun tetap saja merasa kewalahan karena dikeroyok dari berbagai sisi yang ada. Bahkan Elia sempat tersungkur di tanah karena serangan mendadak dari 3 monster sekaligus. Namun menggunakan kemampuan uniknya, Elia dapat menusuk 3 monster tersebut hingga tewas di sana. Elia dengan cepat mencoba melarikan diri dan bersembunyi untuk mengambil nafas sejenak. Di saat yang bersamaan, dia melihat salah satu anggota dari musuh yang terlihat sangatlah gila dan mengoceh tak karuan. Karena mereka memiliki tujuan yang sangat gila dan memaksa seluruh orang untuk mengikuti ajaran yang mereka percaya. Elia di sini pun juga merasa kebingungan mengapa para staf tak ada yang bertindak dan mengapa juga Direktur Cynthia membiarkan hal ini terjadi dan menghilang dari akademi. Terlihat salah satu siswi elf sedang dilecehkan oleh salah satu profesor pengajar dari Akademi Sirus. Elia tentu dengan cepat mencoba menyerang sang profesor di sana. Namun dengan barrier miliknya dia menahan serang Elia saat itu juga. Namun yang tak disadari oleh profesor tersebut adalah serangan dadakan dari Curtis melalui arah belakang sang profesor. Di saat Elia ingin menghentikan sang profesor, dia pun melarikan diri menghindari sergapan Elia dengan sangat cepat. Curtis meminta siswi tersebut untuk pergi ke fasilitas pelatihan, karena ada beberapa profesor yang baik di sana dan akan melindunginya. Elia bersyukur karena Curtis saat ini terlihat baik-baik saja. Dia menanyakan keadaan anggota komite lainnya. Curtis pun menyampaikan jika mereka semua baik-baik saja. Namun untuk Dora dan Fairit, mereka mengorbankan diri untuk mengulur waktu supaya yang lain bisa selamat. Elia menanyakan tentang Arthur dan Tessia pada Curtis saat itu juga dengan sangat panik. Namun Curtis menyampaikan jika Arthur dan Tessia belumlah sampai di akademi. Dan anggota ASIS lainnya berhasil selamat karena Curtis baru saja bertemu dengan Cliff dan juga Lilia. Saat Elia merasa lega karena orang-orang yang dia kenal selamat saat ini, Curtis malah di sini merasa sangat frustasi karena dia tak tahu dengan apa yang seharusnya dia lakukan saat ini. Entah harus menyerang atau harus menunggu para Lancers datang. Tiba-tiba suara yang sangat nyaring pun terdengar. Pengumuman dari pemimpin musuh pun terdengar di seluruh penjuru area Akademi Sirus. Dia meminta semua murid-murid untuk pergi ke Menara Jam karena dia sudah memerintahkan para manabisnya untuk berhenti menyerang. Dia akan melakukan upacara terakhir saat ini, ungkapnya pada semua orang yang mendengarkan. Dengan kantong yang meneteskan darah di genggamannya, dia berkata, jika semua orang pasti tak akan mau melewatkan momen langka yang akan dia tunjukkan saat ini.